Salam kerahiman. Hari ini 27 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1591. Itu bicara tentang Ekaristi. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita buka 1591. Hatiku tertarik ke tempat Allahku tersembunyi. Di sana, siang malam ia tinggal bersama kita, berbusana hosti putih. Ia memerintah seluruh dunia. Ia bersatu dengan jiwa-jiwa. Hatiku tertarik ke tempat Allahku bersembunyi. Di sana, kasih-Nya dikurbankan. Di sana, hatiku merasakan air yang menghidupkan. Itulah Allahku yang hidup, meski tersembunyi di balik selubung. 1591 bicara tentang Ekaristi. Hatiku tertarik ke tempat Allahku tersembunyi. Ada satu daya tarik ya yang merupakan ungkapan daripada kerinduan, kegembiraan, kebutuhan, kekuatan dari Suster Faustina. Hatiku tertarik ke tempat Allahku tersembunyi. Di mana? Di sana siang malam ia tinggal bersama kita, berbusana hosti putih. Ini adorasi ya, adorasi sakramen Maha Kudus. Di mana di sana Yesus ditahtakan. Kalau di Santo Andreas itu ada adorasi 24 jam. Di mana setiap saat, siang, malam, pagi, subuh, kalau kita mau datang kita bisa ketemu, kita bisa beradorasi di sana. Ia memerintah seluruh dunia. Percaya nggak? Yesus memerintah seluruh dunia. Ia bersatu dengan jiwa-jiwa. Apakah saya, Bapak, Ibu, bersatu dengan Dia? Hatiku tertarik ke tempat Allahku bersembunyi. Di sana kasih-Nya dikurbankan. Dalam perayaan Ekaristi, kasih-Nya Tuhan menjadi suatu persembahan, dikurbankan. Kalau kita baca atau kita mendaras doa koronka, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Yesus, tubuh dan darah, jiwa dan kealahannya dipersembahkan. Di sana hatiku merasakan air yang menghidupkan. Itulah Allahku yang hidup, meski tersembunyi di balik selubung, di balik hosti putih, di ruang sakramen Maha Kudus. Tapi Suster Faustina punya iman, itulah Allahku yang hidup. Dikatakan tadi ya dalam doa koronka, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi kita tahu
Yesus dipersembahkan. Dalam perayaan Ekaristi juga kasihnya Yesus, tubuh darahnya dipersembahkan. Di sana kasihnya dikurbankan. Kita lihat di diary nomor 356 berkaitan dengan hosti putih ya, berkaitan dengan hosti kudus. Kita lihat 356. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung. Jadi di sini Suster Faustina mau menjelaskan atau memberikan kepada kita satu informasi bahwa hosti putih, hosti kudus itu punya arti yang banyak sekali. Kita bisa lihat dari 356. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung. 1. Wasiat kerahiman Allah bagi kami. 2. Tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai bukti dari kerahimannya yang tidak terbatas. Di hosti kudus juga terkandung kehidupan kekal dan kerahiman yang tak terbatas. Terkandung juga kerahiman Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada kami. 5. Nilai kerahiman yang tidak terbatas yang akan melunaskan semua hutang kami. 6. Sumber air hidup yang memancar dari kerahiman yang tidak terbatas. 7. Api kasih yang paling murni yang memancar dari rahim Bapa yang kekal. 8. Jadi hosti kudus itu bukan hanya hosti, roti tidak beragi ya, tapi punya arti yang banyak sekali buat Suster Faustina. Kita juga coba refleksi, apakah itu kita sadari, apakah kita percaya bahwa hosti kudus adalah mengandung atau mempunyai makna atau berarti sesuatu. Di sini dikatakan lagi nomor 8, oh hosti kudus, di dalammu terkandung obat untuk segala kelemahan kami. Terkandung kesatuan antara Allah dan kami lewat kerahimannya. Pada saat kita menyambut tubuh Kristus, hosti kudus, Yesus bersatu dengan kita. Oh hosti kudus juga mengandung semua perasaan hati Yesus yang amat manis terhadap kami. Ungkapan belas kasihnya. Hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan kami dalam segala penderitaan dan kesengsaraan hidup. Sering juga Suster Faustina katakan, dia minta kekuatan dari Tuhan melalui komuni kudus. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan di tengah kegelapan dan badai di dalam dan di luar diri kami. Ada badai di dalam diri kami, di luar juga, di sekeliling kita. Tapi melalui hosti kudus, itulah satu-satunya harapan kami. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan kami di sepanjang hayat dan di saat kami menghadap ajal. Sehingga kita juga sering mengusahakan ya kalau bisa orang-orang yang sakit, berat, yang sekarat, menerima sakramen perminyakan, menerima komuni kudus. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan kami di tengah kegagalan dan terpaan keputusasaan. Jadi pada saat kita menghadapi kegagalan, pada saat kita menghadapi suatu situasi yang membuat kita putus asa, kita datang pada Tuhan, kita sambut tubuh Kristus. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan kami di tengah kebohongan dan pengkhianatan. Pada saat kita dibohongi, pada saat kita ditipu, pada saat kita dikhianati, cari kekuatan dari hosti kudus. Oh hosti kudus, di dalammu terkandung satu-satunya harapan kami di tengah kegelapan dan kekafiran yang melanda bumi. Di sekitar kita ada banyak aliran-aliran, ada banyak faham-faham ya.
Kita juga sambut komuni kudus untuk memperoleh kekuatan di tengah kegelapan dan kekafiran yang melanda bumi. Oh Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung satu-satunya harapan kami di tengah kerinduan dan rasa sakit ketika tidak seorang pun memahami kami. Sering ya, kita juga merasa sendiri, merasa enggak didukung, merasa enggak disupport, merasa malah disepelekan, tidak dipercaya, tidak dihargai. Di sini Suster Faustina bilang, Hosti Kudus adalah harapan kami di tengah kerinduan dan rasa sakit ketika tidak ada orang yang memahami kami. Hosti Kudus juga di dalam-Mu terkandung satu-satunya harapan kami dalam kerja keras dan monoton kehidupan sehari-hari yang rutin. Kita sudah kerja keras ya, dari pagi, siang, sore, malam, besoknya seperti itu lagi, lembur. Bahkan ada orang yang mencari nafkah dengan 2-3 pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tapi sering juga masih belum berhasil, masih belum bisa menutupi kebutuhan rumah tangganya. Atau ada juga orang yang udah mulai bosan dengan rutinitas. Jadi kehidupan yang monoton, yang itu lagi. Minta kekuatan dari Hosti Kudus. Hosti Kudus adalah satu-satunya harapan kami di tengah puing-puing pengharapan dan usaha-usaha kami. Kalau kita jatuh, usaha gagal lagi, usaha lagi gagal lagi, di tengah-tengah puing-puing pengharapan dan usaha kami. Hosti Kudus juga mengandung sesuatu kekuatan untuk kalau kita ada di tengah serangan musuh dan gempuran neraka. Kita enggak terlepas dari godaan setan. Setan itu enggak suka sama manusia yang melaksanakan firman Tuhan. Jadi godaan itu selalu ada. Dengan Hosti Kudus kita dikuatkan untuk menahan serangan-serangan musuh dan godaan atau gempuran neraka. Oh Hosti Kudus, aku mengandalkan Engkau. Apabila beban kami melampaui kekuatanku dan aku merasa usahaku sia-sia. Sering juga ya kita merasa kayaknya udah gak mampu lagi nih. Udah gak kuat lagi. Mari kita terima Hosti Kudus. Oh Hosti Kudus, di dalam-Mu terkandung kalau kita menghadapi badai yang menggoncang hatiku dan rohku yang ketakutan dan cenderung putus asa. Kita juga cari kekuatan dari Hosti Kudus. Apabila hatiku gemetar dan keringat ajal membasahi keningku, tetap ada rasa ngeri ya, rasa ketakutan menghadapi ajal. Oh Hosti Kudus, aku juga berharap padamu apabila segala sesuatu bersekongkol melawan aku dan keputusasaan yang gawat menyusup ke dalam jiwaku. Kalau ada kekuasaan yang bersekongkol menyerang kita, kita dapat kekuatan dari Hosti Kudus. Apabila mataku mulai padam terhadap semua barang fana dan untuk pertama kalinya rohku mulai akan menatap dunia yang tidak dikenal. Suatu misteri ya, kita juga butuh kekuatan dari Hosti Kudus. Dikatakan lagi, apabila tugas-tugasku melampaui kekuatanku dan penderitaan jadi jatah harianku. Kalau tugas-tugasnya itu sepertinya Suster Faustina nggak bisa lakukan. Dan penderitaan itu tiap hari dia alami ya. Kekuatannya dari mana untuk menanggung itu semua? Dari Hosti Kudus. Apabila pengalaman keutamaan tampak sulit bagiku dan kemanusiaanku semakin memberontak. Menghadapi permasalahan, persoalan, situasi, kemanusiaannya berontak ya, lama-lama aduh udah gak sabar lagi nih ya. Dibutuhkan Hosti Kudus. Apabila pukulan-pukulan para musuh ditujukan terhadapku,
tetap aja ada orang yang nggak seneng ya. Dan kalau serangan-serangan itu datang, Suster Faustina mengandalkan kekuatan, menimba kekuatan dari Hosti Kudus. Apabila kerja keras dan usahaku akan disalahartikan oleh sesama. Ini sering sekali dialami oleh Suster Faustina. Dia berbuat baik, tapi nggak diterima dengan baik oleh orang lain. Sering disalahgunakan. Sehingga Suster Faustina pernah bilang juga kepada Yesus ya, saya kan diminta untuk berbuat baik, tapi orang itu sering menyalahgunakan perbuatan baik saya. Dan apa yang Yesus katakan? Kamu tetap berbuat baik. Tugasmu adalah kamu berbuat baik. Nggak usah peduli sama reaksi atau sikap orang lain. Untuk bisa mengatasi itu semua, Suster Faustina bilang, dia mengandalkan Hosti Kudus untuk memperoleh kekuatan. Apabila keputusan-keputusan penghakimanmu akan menimpa aku, pada saat itulah aku berserah pada samudra kerahimanmu. Yang ke-30, jadi Hosti Kudus untuk Suster Faustina itu punya banyak sekali artinya. Dan ke-30 adalah dia butuh Hosti Kudus itu apabila keputusan-keputusan penghakimanmu akan menimpa aku. Pada saat itulah aku berserah pada samudra kerahimanmu. Dibutuhkan Hosti Kudus, Tuhan masuk ke dalam diri kita supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi penghakimanmu yang akan menimpa aku. Di situ dikatakan ya. Jadi itulah yang perlu kita ketahui, dan saya juga menjadi surprise bahwa Hosti Kudus itu ternyata punya banyak sekali arti, di mana dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, kegagalan, penghinaan, sakit penyakit, penderitaan, pengharapan, dan banyak hal lagi, hanya mengandalkan komuni kudus, Hosti putih yang dikatakan oleh Suster Faustina. Saya juga pernah cerita ya tentang Teresian Newman. Dia selama 25 tahun hanya menyambut Hosti Kudus untuk hidupnya sehari-hari. Kalau lihat fotonya, badan dia gemuk besar ya. Padahal makannya setiap hari cuma 1 Hosti Kudus. Awalnya dia masih bisa minum, tapi sampai titik tertentu minum pun udah nggak bisa. Jadi dia hanya menyambut Hosti Kudus untuk hidupnya dia selama 25 tahun. Di situ juga ada satu pernyataan mujizat bahwa memang Hosti Kudus itu adalah benar-benar makanan, benar-benar minuman yang dibutuhkan oleh badan jasmani kita untuk hidup. Itu aja penjelasan tentang Ekaristi, tentang Hosti Kudus. Nanti setelah ini Bapak Ibu coba renungkan lagi dari 30 nomor itu, menurut Bapak Ibu arti Hosti Kudus buat Bapak Ibu itu ada berapa banyak? Baik, kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Kembali Engkau ingatkan kami tentang kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mau berkorban, mau menjadi persembahan untuk keselamatan kami. Terima kasih juga karena pada hari ini kami mendapat banyak pencerahan akan Hosti Kudus, Hosti putih yang Engkau berikan kepada kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Melalui Hosti Kudus, melalui kuasa Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah tidak perlu takut lagi. Karena melalui Hosti Kudus kami bisa menimba kekuatan, kemampuan, kesabaran, kegigihan, daya tahan, dan banyak hal lagi yang kami harus hadapi dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau serahkan keberadaan kami Tuhan, biarlah melalui komuni kudus, melalui Hosti Kudus, kami menjadi satu dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, sehingga kami tidak perlu takut lagi dalam hal apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.